Gimana jadinya kalau cowok random yang kamu ajak buat main bareng ternyata adalah seorang sultan kaya raya? Pastinya shock dan gak nyangka banget kan? Itulah yang dialami oleh Leah, putri kerajaan Estia, yang ngide buat main bareng sama seorang cowok random. Tapi siapa sangka kalau cowok random itu gak lain adalah Raja Kurkan kaya raya yang sejak awal emang ngincer si Leah buat dinikahin. Setelah melakukan predatory marriage dan membawa Leah ke Kurkan, Isakan langsung mengumpulkan para petinggi kerajaan untuk membahas langkah selanjutnya. Rupanya, Isakan berniat menaklukkan Estia dalam sebulan, sehingga ia memerintahkan para jenderal sekaligus kepala suku untuk menyiapkan pasukan mereka. Di tengah perbincangan mereka, Morga meminta Isakan buat nggak membunuh Serdina karena ia belum tahu seberapa besar pengaruh kekuatan sihir Serdina terhadap Leah. Isakan nampak memahami alasan tersebut dan berjanji kalau ia akan membiarkan Serdina tetap hidup sembari menunggu Morga mendapatkan cara untuk menghapus pengaruh sihir Serdina pada Leah secara permanen. Isakan pun mempercayakan tugas itu sepenuhnya kepada Morga, dan Morga berjanji kalau ia akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Serdina demi membebaskan Leah dari pengaruh sihir tersebut. Isakan lantas membahas tentang penaklukan Estia yang ingin ia lakukan tanpa perlu mengorbankan banyak nyawa yang bersalah. Salah satu petinggi kerajaan bernama Aisyah menyarankan agar mereka merebut istana kekaisaran Estia terlebih dahulu, baru menaklukkan seluruh wilayah kekaisaran. Rupanya, mereka telah mendapat informasi kalau situasi di ibu kota sedang kacau setelah kaum Sofaris secara masif menginvasi ibu kota, which is hal itu sedikit banyak telah melemahkan pertahanan dan keamanan istana kekaisaran. Meski begitu, Aisyah juga meminta Isakan untuk mengantisipasi pergerakan Lord Oberde yang pasti akan memerintahkan pasukannya untuk melindungi ibu kota dan istana kekaisaran. Mendengar hal itu, Isakan pun menyusun rencana untuk menyerang wilayah barat terlebih dahulu, yang dikuasai oleh Lord Oberde agar Lord Oberde dan pasukannya tidak dapat memberikan bantuan kepada pasukan istana yang bertugas menjaga keamanan di ibu kota. Salah satu petinggi kerajaan bernama Karhan lantas menegaskan kalau dia akan mengirim pasukan paling tangguh dan terlatih dalam penyerangan ke wilayah barat Estia. Pada momen itu, Isakan meminta Karhan mengirimkan kurma terbaik dan paling lezat, karena seluruh kebun kurma yang tumbuh di wilayah kekuasaan Karhan terkenal sebagai penghasil kurma terbaik dan berkualitas tinggi di seluruh kerajaan Kurkan. Karhan dengan senang hati mengatakan kalau dia bakal mengirimkan kurma-kurma tersebut kepada Isakan, tapi Isakan bilang kalau kurma-kurma itu bukan untuknya, melainkan untuk Leah. Para petinggi kerajaan sontak aja kaget karena raja mereka yang biasanya selalu bersikap dingin dan tegas, tiba-tiba berubah menjadi sangat perhatian, bahkan sering senyum-senyum sendiri sejak kehadiran Leah di istana. Well, mereka sih sama sekali nggak keberatan dengan hal itu. Malah mereka sebenarnya sangat mendukung pernikahan Isakan dengan Leah dan udah menganggap Leah sebagai ratu mereka. Sementara itu di Estia, situasi menjadi semakin gak kondusif sejak Leah diculik sama Isakan, dan Blaine pulang dalam keadaan terluka saat berusaha menyelamatkan Leah. Gak hanya itu, Lord Oberde juga menuntut keluarga kerajaan untuk mengembalikan seluruh mahar yang telah ia bayarkan, demi bisa menikahi Leah, padahal kondisi keuangan istana lagi gak baik-baik aja. Saat Lord Chamberlain sedang membahas masalah itu dengan para pejabat lainnya, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pelayan yang memberi kabar buruk kalau sang kaisar telah meninggal dunia. Scene kemudian beralih dan memperlihatkan masa lalu ibunya Serdina yang terkenal sangat cantik. Karena kecantikannya itu, ibunya Serdina berhasil menikahi seorang pria bangsawan kaya raya dan melahirkan Serdina. Meski begitu, ibunya Serdina nggak pernah melupakan jati dirinya sebagai seorang penyihir dan mengajarkan hal itu kepada Serdina. Setelah Serdina menginjak usia remaja, ibunya nyuruh dia melakukan sebuah ritual yang dapat meningkatkan kekuatan sihir mereka ke level paling tinggi. In the present, setelah mencekik Kaisar Estia yang juga merupakan suaminya, Serdina nyuruh Blaine untuk melakukan ritual yang sama. Rupanya ritual itu membutuhkan jantung milik salah satu orang tua dari orang yang akan melakukan ritual. Dan karena Blaine membutuhkan jantung sang kaisar, Serdina pun berinisiatif menghilangkan nyawa sang kaisar agar Blaine dapat mengambil jantungnya dengan mudah. Sementara itu di Kurkan, Leah baru aja bangun saat dia menyadari kalau seseorang memeluknya dari belakang. Isakan yang menyadari kalau Leah udah bangun, lantas memberikan minuman pada Leah, tapi ia kembali menarik Leah ke dalam pelukannya, seakan gak ingin melepaskan Leah walau cuma sebentar. Isakan sebenarnya pengen bermesraan sama Leah lebih lama, tapi ia harus menghadiri rapat penting di istana dan memberitahu Leah kalau Khanin bakal nemenin Leah hari ini dan Leah bisa menanyakan apapun pada Khanin. Gak lama kemudian, Khanin pun datang sambil membawakan sarapan untuk Leah. Leah pun berterima kasih pada Khanin yang udah repot-repot nyiapin sarapan buat dia dan merasa terkejut karena ternyata semua makanan yang dihidangkan sangatlah lezat. Khanin kemudian menjelaskan tentang predatory marriage yang dilakukan oleh Isakan demi membawa Leah pergi dari Estia.
Meskipun Leah sama sekali nggak merasa keberatan dengan upaya Isakan untuk membawanya pergi dari Estia, tapi mereka nggak bisa memungkiri kalau hal itu tetap dianggap sebagai predatory marriage, apalagi situasinya saat itu Isakan menculik Leah yang hendak dinikahkan dengan Lord Oberde dan juga status Leah sebagai putri kerajaan Estia. Kanin bilang kalau semua pernikahan bangsa Kurkan dengan orang luar emang sering dianggap complicated karena orang luar taunya bangsa Kurkan adalah bangsa yang barbar, tanpa pernah mencoba mencari tahu lebih jauh tentang asal-usul dan kebudayaan mereka. Pada momen itu, Kanin kembali mengingat tentang pernikahannya yang juga merupakan predatory marriage, meski ia dan suaminya saling mencintai satu sama lain. Kanin juga menjelaskan kalau pernikahan di Kurkan biasanya dilakukan selama 7 hari penuh, dan di hari terakhir, pasangan yang telah menikah akan mengucap janji setia sehidup semati di hadapan para tamu yang diundang ke pernikahan tersebut. Jadi, selama 6 hari sebelumnya, mereka nggak hanya akan melakukan malam pertama, tapi juga malam kedua, malam ketiga, dan seterusnya. Widih, nguras tenaga banget kayaknya, tapi Leah ternyata udah mempersiapkan diri karena sejak awal dia emang pengen jadi istrinya Isakan sekaligus the Queen of Kurkan. Mendengar hal itu, Kanin pun meminta Leah untuk mengatakan semua itu pada Isakan, karena Isakan pasti bakal seneng banget kalau Leah beneran pengen jadi istrinya tanpa paksaan dari siapapun. Kanin lantas ngajak Leah berkeliling istana di mana beberapa pelayan nampak kepo dengan Leah yang emang cantik banget. Leah begitu terkesan dengan arsitektur dan interior istana Kurkan yang beda banget dengan gaya arsitektur Estia, dan ia juga ngerasa bersyukur karena bisa mengeksplor istana dengan leluasa. Apalagi Kanin juga bilang kalau dia bakal menugaskan seorang guru buat ngajarin Leah bahasa Kurkan. Mereka kemudian tiba di arena latihan para prajurit, di mana Leah menyadari kalau mereka telah berlatih sejak usia dini. Bahkan wanita juga diperbolehkan berlatih perang, tanpa adanya diskriminasi. Pada momen itu, Leah pun menjadi termotivasi dan ngide buat berlatih memanah sebagai upaya perlindungan diri. Kanin jelas saja kaget, karena dia tahu banget seberapa ringkihnya Leah, tapi Leah berdalih kalau dia juga pengen menjadi lebih kuat sebelum melakukan upacara pernikahan yang akan diadakan 7 hari, 7 malam. Mendengar hal itu, Kanin pun setuju buat ngajarin Leah memanah, dan Leah nampak serius mendengarkan setiap instruksi dari Kanin. Pada percobaan pertama, Leah mampu melesatkan anak panah yang nyaris tepat sasaran. Bahkan Kanin nampak takjub, dan Leah juga terperangah karena ia ternyata mampu melakukan hal itu. Leah pun menjadi semakin excited dan berharap ia dapat melesatkan anak panah itu dengan kekuatannya sendiri. Namun, saat Leah hendak mencoba dengan upayanya sendiri, ia bahkan gak sanggup mengangkat busur itu, karena ternyata sangat berat. Gak lama kemudian, Kanin nemenin Leah ke taman di mana Leah berinisiatif memetik bunga untuk Isakan. Pada momen itu, Isakan tiba-tiba muncul dan memeluk Leah dari belakang. Karena Isakan udah datang, Leah pun mengumpulkan segenap keberaniannya dan meminta Isakan untuk segera menikahinya. Isakan jelas saja kaget, apalagi Leah bilangnya sambil ngasih bunga yang udah ia petik khusus buat Isakan. Leah aslinya malu banget karena baru kali ini dia mengungkapkan perasaannya kepada seorang pria, apalagi Isakan kelihatan ngeblush dan malah diem aja. Isakan lantas merangkul bahu Leah seraya menyatakan cintanya pada Leah. Isakan kemudian memeluk Leah seraya mencium wanita itu dengan lembut dan penuh perhatian. Saat Isakan bilang kalau mereka bakal mengadakan upacara pernikahan yang meriah, Leah nampak begitu bahagia, hingga Isakan mendekap Leah semakin erat dan membawanya pergi dari sana. Isakan lantas membawa Leah ke ruang kerjanya di mana ia mengajari Leah bahasa Kurkan dan menceritakan sedikit tentang budaya Kurkan perihal nama. Rupanya nama kecil Isakan hanyalah Isa, sedangkan nama Khan merupakan gelar bagi setiap raja yang sedang berkuasa di Kurkan. Menurut peraturan, semua orang di Kurkan dilarang memanggil Isakan hanya dengan nama kecilnya aja, karena dia merupakan seorang raja. Namun Leah adalah pengecualian, dan Isakan dengan senang hati mengizinkan Leah untuk memanggilnya Isa. Leah pun bertanya-tanya tentang masa kecil Isakan saat ia hanya dikenal dengan nama Isa. Tapi di waktu yang bersamaan, Leah menyadari kalau Isakan mulai bersemangat karena jarak mereka semakin dekat. Isakan bahkan terang-terangan menunjukkan keinginannya buat main bareng sama Leah, padahal mereka lagi duduk di meja kerja. Tapi Isakan kayaknya nggak peduli dan terus melakukan aksinya hingga terdengar seseorang memanggil Isakan dari luar ruangan. Isakan nampak sedikit kecewa, tapi ia harus segera menghadiri meeting penting untuk membahas penaklukan Estia. Isakan lantas menjelaskan tentang upaya Lord Oberde yang berniat membawa Leah kembali ke Estia, tapi Isakan menegaskan kalau ia bakal memperingatkan Lord Oberde untuk nggak bertindak gegabah seraya mengumumkan tentang pernikahan mereka. But somehow, Leah merasa kalau Isakan lagi menyembunyikan sesuatu darinya, dan ia juga sedikit menaruh kecurigaan pada Lord Oberde yang baru berencana mengejarnya ke Kurkan, padahal Isakan sudah menculiknya beberapa minggu yang lalu. Saat Leah sedang memikirkan hal itu, Haban tiba-tiba muncul dan memberitahu Leah tentang rencana penaklukan Estia, sekaligus rencana pernikahan Leah yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Haban tadinya ogah membahas hal itu dengan Leah karena dia nggak ingin Leah merasa khawatir, meski ia udah menegaskan kalau Isakan memerintahkan mereka untuk sebisa mungkin mencegah pertumpahan darah yang menyebabkan banyak korban jiwa.
Setelah itu, Leah nampak menemui Morga dan beberapa dukun Kurkan yang telah diperintahkan oleh Isakan untuk membantu Morga. Mereka nampak senang bertemu dengan Leah, bahkan salah satu dari mereka bahkan berlutut di depan Leah, seraya berterima kasih karena Leah telah menyelamatkan anaknya dari perbudakan. Sejujurnya, Leah sama sekali nggak nyangka kalau ia akan mendapat ucapan terima kasih secara langsung. Tapi setidaknya, Leah merasa lega sekaligus bahagia karena upayanya selama ini nggak sia-sia. Karena orang-orang nampak kepo sekaligus terkesima dengan kehadiran Leah di istana, Leah pun bertanya pada Haban, apakah dia merupakan satu-satunya orang luar yang pernah datang ke Kurkan. Haban bilang kalau Leah memang bukan satu-satunya orang luar yang pernah datang ke Kurkan, tapi Leah merupakan satu-satunya keluarga kerajaan sekaligus seorang putri raja yang sangat cantik dengan rambut silvernya yang langka. Selain itu, Haban juga bilang kalau suaminya Khanin juga merupakan orang luar, tapi nggak banyak orang yang mengetahui tentang dia, karena suaminya Khanin sangat tertutup karena kondisi tubuhnya. Haban menceritakan kalau ada sebagian orang di Kurkan yang menentang pernikahan dengan bangsa lain untuk mempertahankan kemurnian darah mereka, dan raja terdahulu merupakan orang yang paling keras menentang hal itu. Haban dan Khanin sebenarnya sangat tidak setuju dengan pemikiran itu, apalagi raja dan para pengikutnya saat itu nggak segan-segan mengeliminasi orang-orang luar yang ada di Kurkan, dan mengucilkan orang-orang Kurkan yang memiliki ikatan pernikahan dengan orang-orang luar. Haban dan Khanin semakin murka saat mengetahui kalau sang raja bahkan menjual anak-anak berdarah campuran dari hasil pernikahan itu sebagai budak. Hal itu terjadi selama bertahun-tahun, bahkan sang raja juga menjalin kerjasama dengan Lord Oberde yang dulunya merupakan seorang penjual budak di Estia. Karena ancaman dan diskriminasi tersebut, Khanin pun memutuskan untuk pergi sejauh mungkin bersama suaminya, tapi para pengikut raja berhasil menemukan mereka dan melukai suaminya Khanin dengan sangat parah. In the present, Khanin nampak menemui suaminya sambil membawakan bunga untuknya. Rupanya suaminya Khanin mengalami kelumpuhan dan harus duduk di kursi roda sepanjang hidupnya sejak peristiwa itu. Meski demikian, Khanin sangat mencintai suaminya dan rela melakukan apa saja untuknya. Malam harinya, Haban nampak melaporkan tentang perkembangan kondisi Leah kepada Isakan, seraya bertanya-tanya apakah mereka harus memberitahu Leah tentang kematian ayahnya. Isakan tadinya berniat memberitahu Leah saat mereka bertemu tadi siang, tapi Leah kayaknya lagi happy banget, dan Isakan gak tega untuk menyampaikan kabar duka itu pada Leah. Namun, Isakan menyadari kalau mereka gak bisa menyembunyikan berita duka itu lebih lama, sehingga ia berencana memberitahu Leah jika waktunya tepat. Haban kemudian melaporkan tentang pergerakan Lord Oberde yang telah mencapai wilayah Kurkan, serta perihal keterlibatan Khanin dalam misi mereka kali ini. Isakan bilang kalau mereka harus memberikan kesempatan pada Khanin, apalagi mereka juga akan melibatkan Leah, dan Isakan membutuhkan Khanin untuk mengawal Leah. Beberapa hari kemudian, Leah yang baru aja bangun tidur, malah kepikiran sama Isakan yang berhasil menjadi raja setelah menggulingkan kekuasaan raja terdahulu. Setelah cukup lama berada di istana, Leah menyadari kalau kesetiaan orang-orang pada Isakan bukan karena mereka takut pada kekuatannya, tapi karena rasa hormat mereka atas semua perjuangan yang dilakukan Isakan untuk membebaskan mereka dari kezoliman raja terdahulu. Leah pun menjadi semakin penasaran dan ingin mengenal Isakan lebih jauh, apalagi mereka sebentar lagi akan menikah. Leah kemudian menemukan kotak hadiah yang telah dipersiapkan oleh Isakan untuknya, dan ia nampak bahagia karena Isakan memberinya sebuah pena dari bulu angsa yang sangat bagus. Gak lama setelah itu, Isakan tiba-tiba muncul, dan Leah langsung berlari ke dalam pelukannya. Isakan kayaknya seneng banget karena Leah sekarang gak malu-malu buat nunjukin perhatiannya, dan Isakan pengen Leah terus seperti itu. Isakan lantas ngajak Leah berkeliling istana seraya menyampaikan kabar duka tentang kematian Kaisar Estia yang juga merupakan ayahnya Leah. Isakan bilang kalau rencana penaklukan Estia akan dilakukan setelah upacara pemakaman, tapi bukan itu yang bikin Leah kepikiran. Setelah ayahnya wafat, Leah berpikir kalau Serdina bakal mengincar dia sebagai targetnya karena Serdina berambisi menghancurkan seluruh keluarga kerajaan Estia beserta keturunannya. Gak hanya itu, Serdina pasti akan meyakinkan seluruh anggota parlemen untuk menobatkan Blaine sebagai kaisar berikutnya. Namun, Leah nggak ingin terlalu memikirkan hal itu, setidaknya untuk saat ini karena dia harus menyiapkan upacara pernikahannya dengan Isakan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Di sisi lain, Isakan sebenarnya nggak ingin ngelihat Leah sedih, tapi ia harus menyampaikan kabar duka itu sebelum Leah mengetahuinya dari orang lain. Isakan lantas memberitahu Leah tentang rencananya untuk menculik Lord Oberde. Leah jelas aja kaget dan menanyakan tujuan Isakan menculik Lord Oberde. Isakan bilang kalau itu merupakan hadiah darinya untuk Leah. Isakan tadinya pengen langsung menghabisi Lord Oberde,
tapi kayaknya kurang seru, jadi dia mutusin buat nyulik Lord Oberde. Isakan bilang kalau Leah boleh melakukan apa aja terhadap Lord Oberde, dan dia bakal mendukung apapun keputusan Leah, tapi Leah ternyata nggak pengen Isakan menghabisi Lord Oberde gitu aja, bukan karena Leah kasihan sama mantan tunangannya tersebut, tapi karena dia pengen Lord Oberde hidup lebih lama untuk menebus dosa-dosanya yang emang banyak banget. Menyadari kalau Leah ngerasa uneasy dengan rencana tersebut, Isakan lantas ngajak Leah ke suatu tempat. Isakan pun menutup jarak di antara mereka, seraya mencium Leah dengan lembut. Gak hanya itu, Isakan bahkan menjangkau Leah lebih dalam, membiarkan Leah terhanyut dalam momen kedekatan yang semakin intens, dan dengan senang hati menerima segenap perasaan Leah yang tercurah hanya untuknya. Setelah berbagi momen kehangatan yang lumayan singkat, somehow, Leah tiba-tiba ngerasa ngantuk banget sehingga Isakan pun langsung menggendong Leah, membiarkan Leah beristirahat dalam dekapannya. Scene kemudian beralih dan memperlihatkan siasat licik Lord Oberde yang telah menjalin kerja sama menguntungkan dengan Raja Kurkan terdahulu. Selama ini Raja Kurkan terdahulu memasok para budak Kurkan kepada Lord Oberde yang bersedia membayar dengan harga tinggi, bahkan mengatur pertempuran sedemikian rupa agar Lord Oberde dan pasukannya selalu keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, kerjasama tersebut berhasil menjadikan Lord Oberde sebagai satu-satunya bangsawan yang gak hanya kaya raya, tapi juga memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak dari pasukan kerajaan. Karena jasa-jasanya terhadap Estia dan keluarga kerajaan, Lord Oberde pun menuntut keluarga kerajaan agar menikahkan Leah dengannya. Namun semuanya berubah sejak Isakan menggulingkan kekuasaan raja terdahulu dan berhasil merebut tahta. Setelah Isakan menjadi raja, ia memastikan pasukan Kurkan memenangkan setiap pertempuran, bahkan turut serta memimpin aksi penyelamatan orang-orang Kurkan yang dijadikan budak. Isakan bahkan secara terang-terangan datang langsung ke Estia dalam misi perdamaian, walau pada akhirnya ia menculik sang putri untuk melakukan predatory marriage. Lord Oberde jelas aja murka dan memerintahkan seorang prajurit Kurkan yang masih setia kepada raja terdahulu dan menyimpan dendam kepada Isakan. Lord Oberde memerintahkan si prajurit untuk membawa Leah kembali padanya. Walau pada kenyataannya, si prajurit merupakan mata-mata yang diutus oleh Isakan untuk menculik Lord Oberde. Lord Oberde kemudian dibawa ke hadapan Isakan yang bilang kalau orang yang bakal menginterogasinya kali ini bukanlah dirinya, melainkan Leah. Lord Oberde jelas aja kaget saat melihat Leah di sana, seraya mempertanyakan apakah Leah berpihak pada Isakan. Lord Oberde bahkan menghina Isakan di depan Leah dengan mengungkap masa lalu Isakan yang pernah menjadi seorang budak. Sementara Lord Oberde terus menghina Isakan dengan menyebutnya sebagai raja yang kejam, secara nggak terduga, Leah tiba-tiba menamparnya seraya bilang kalau dia telah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Lord Oberde selama ini. Lord Oberde berusaha menyangkal, tapi Isakan nggak segan-segan menjatuhkannya untuk memberinya pelajaran. Leah pun memulai interogasinya dengan memaparkan beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh Lord Oberde demi mengamankan kedudukannya dan mengumpulkan harta kekayaan tanpa mempedulikan nyawa orang lain. Menyadari kalau ia masih membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh Lord Oberde, Leah pun mengancam Lord Oberde untuk bekerja padanya sebagai mata-mata seraya mengancam kalau ia nggak bakal segan-segan menyuruh Isakan untuk membunuhnya jika Lord Oberde mengkhianatinya. Leah nggak tahu apakah Lord Oberde bisa dipercaya, tapi satu hal yang pasti, ia percaya sepenuhnya pada Isakan, dan itu sudah cukup baginya. Di sisi lain, Isakan menyadari kalau Leah penasaran dengan masa lalunya setelah Lord Oberde menyebutnya sebagai budak. Leah nggak memungkiri hal itu, tapi Isakan bilang kalau Leah nggak perlu mengetahui tentang masa lalunya, walau pada kenyataannya, Leah juga merupakan bagian dari masa lalunya. Sayangnya Leah nggak ingat saat dia menyelamatkan Isakan yang kala itu masih kecil dan dijadikan budak di Estia. Di tempat lain, Kanin nampak mengeliminasi seluruh prajurit Kurkan yang terbukti masih setia kepada Raja Kurkan terdahulu. Mereka ternyata adalah orang-orang yang dulu pernah menyerangnya dan suaminya dan membuat suaminya lumpuh seumur hidup tanpa pernah bisa sembuh lagi. Meskipun Kanin akhirnya berhasil membalas dendam, tapi entah kenapa dia sama sekali nggak merasa lega. Gak lama kemudian, saat Isakan tiba di sana, Kanin lantas mengemukakan semua perasaannya kepada Isakan. Sambil menangis, Kanin bilang kalau ia merasa sangat frustasi karena gagal melindungi suaminya, bahkan setelah membalas dendam pada orang-orang yang menyakiti suaminya, ia sama sekali gak merasa lega. Kanin menganggap dirinya hanya orang bodoh, tapi Isakan gak sependapat, karena ia pasti juga akan bertindak seperti Kanin, jika ia yang berada di dalam posisi Kanin. Isakan sengaja membiarkan Kanin mengambil tindakan untuk membalas dendam, agar Kanin gak lagi dihantui rasa bersalah terhadap suaminya, dan Isakan juga mendukung tindakan Kanin tersebut. Kanin pun berterima kasih pada Isakan atas semuanya, seraya berjanji kalau ia akan melakukan apa saja demi melindungi Leah. Setelah itu, Kanin pun pulang dan menceritakan semuanya kepada suaminya. Kanin mengungkapkan kalau ia telah membalas dendam pada semua orang yang telah menyakiti suaminya dan berharap suaminya dapat menjalani hidup dengan tenang mulai sekarang.
Mengetahui betapa besarnya upaya Khanin untuk memperjuangkan kebebasan mereka, sang suami pun menghadiahkan Khanin pelukan penuh cinta, karena setidaknya dengan kondisi tubuhnya saat ini, ia hanya mampu melakukan hal itu. Sementara itu di istana, Isakan nampak berbagi momen kehangatan dengan Leah, dan mencurahkan segenap perasaannya hanya untuk wanita itu. Keesokan harinya, Leah terbangun dengan perasaan yang lebih baik, bahkan ia menyadari kalau akhir-akhir ini berat badannya bertambah. Gak lama kemudian, para pelayan tiba di sana, dan Leah dikejutkan dengan pelayan baru bernama Miura yang ternyata sangat cantik. Miura bilang kalau mulai sekarang dia akan menjadi pelayan utama Leah karena Khanin cukup sibuk dengan tugas militer. Miura bilang kalau dia akan membantu Leah mempersiapkan upacara pernikahan, khususnya persiapan fisik karena upacara pernikahan itu akan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Maka dari itu, Miura telah mempersiapkan berbagai hidangan lezat dan bergizi untuk Leah. Setelah sarapan dan berpakaian, Leah lantas bertanya tentang agenda meeting Isakan, khususnya mengenai rencana penaklukan Estia. Leah berniat menghadiri meeting itu dan bertanya apakah ia harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum menghadiri meeting. Miura jelas aja kaget, karena Leah secara teknis adalah orang nomor 2 di Kurkan setelah raja mereka, sehingga Leah sama sekali nggak perlu izin dari siapapun, bahkan dari Isakan, untuk menghadiri meeting. Sebelum menghadiri meeting, Leah mengajak Miura ke arena latihan karena ia ingin berlatih memanah. Setelah berlatih cukup lama, Leah akhirnya mampu mengangkat busur. Bahkan ia mampu melesatkan beberapa anak panah tanpa bantuan dari siapapun. Leah ingin menjadi lebih kuat dan percaya diri, agar ia bisa mendukung Isakan sepenuhnya. Leah juga meminta Miura untuk merahasiakan tentang latihannya. Tapi tanpa sepengetahuan Leah, Isakan ternyata diam-diam mengamati Leah dari kejauhan. Dan ia juga nampak bangga dengan kerja keras Leah. Singkat cerita, Leah akhirnya menghadiri meeting bersama Isakan dan para pejabat istana. Semua orang nampak memberi hormat pada Leah, sementara Isakan meminta Leah untuk duduk di sampingnya. Pada momen itu, Isakan mencium pipi Leah dengan mesra, yang mana hal itu sontak aja bikin para pejabat istana kaget setengah mati. Leah kayaknya malu banget dengan sikap Isakan tersebut, tapi Isakan malah cuek aja dan malah terus merhatiin Leah. Leah ternyata ingin membantu mereka menaklukkan Estia dengan memberikan informasi yang hanya diketahui oleh inner circle istana. Leah bahkan segitu effortnya menggambar denah istana dan menawarkan tempat persembunyian yang aman di dekat istana selama mereka menjalankan misi tersebut. Leah sepertinya mendukung rencana penaklukan Estia karena menurutnya Isakan akan menjadi raja yang jauh lebih baik dibandingkan Blaine si anak mami atau Lord Oberde yang korup. Tapi secara mengejutkan, Isakan ternyata berencana menjadikan Leah sebagai penguasa tunggal Estia jika mereka berhasil menaklukkan Estia. Isakan berpikir kalau Leah pantas menjadi pemimpin tertinggi Estia karena Leah sangat mempedulikan kesejahteraan rakyat Estia dan Leah juga merupakan keluarga kerajaan. Isakan bilang kalau gelar tersebut akan menjadi hadiah pernikahan darinya untuk Leah, and somehow Leah menyukai gagasan tersebut, begitu pula dengan seluruh pejabat istana yang menghadiri rapat tersebut. Seusai meeting, Leah bertemu dengan Habban yang memberitahu kalau Khanin lagi cuti untuk sementara waktu. Pada momen itu, Leah pun menyadari kalau Habban dan Miura adalah pasangan suami istri karena mereka bersikap mesra satu sama lain. Miura mengungkapkan kalau ia pertama kali bertemu dengan Habban saat mereka masih menempuh pendidikan di akademi. Keduanya merupakan murid yang berbakat dan kerap bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terbaik. Pada akhirnya, Miura berhasil mengalahkan Habban. Tapi secara nggak terduga, Habban tiba-tiba menyatakan cintanya pada Miura. Dan sejak saat itu, mereka pun mulai berpacaran. Miura kemudian mengantar Leah ke tempat Morga di mana Leah akan melakukan serangkaian treatment dan ritual untuk menghilangkan pengaruh sihir Serdina pada tubuh Leah. Morga juga sudah menyiapkan ramuan sihir untuk menyembuhkan Leah, tapi ia masih membutuhkan beberapa bahan tertentu agar efeknya bersifat permanen. Dan Leah nggak lagi diganggu oleh Serdina. Malam harinya Leah nampak curhat pada Isakan tentang masa depan mereka. Rupanya Leah merasa cemas tentang peluangnya untuk hamil, karena kondisi tubuhnya yang lemah dan juga karena pengaruh sihir Serdina. Leah menyadari kalau sebagai Raja Kurkan yang berkuasa, Isakan pasti membutuhkan keturunan yang kelak akan mewarisi darah leluhurnya dan juga kekuasaannya. Jauh di dalam lubuk hatinya, Leah ingin memberikan keturunan untuk Isakan dan mewujudkan impiannya membangun sebuah keluarga kecil yang bahagia. Namun, Isakan yang mengetahui kekhawatiran Leah ternyata nggak ingin memaksakan hal itu pada Leah. Sejak awal, Isakan telah memilih Leah sebagai calon istri yang akan mendampinginya memimpin Kurkan dan terus berada di sisinya seumur hidupnya. Isakan hanya ingin Leah bahagia dan ia sama sekali nggak ingin memaksa Leah melahirkan anak-anaknya. Meski demikian, Isakan menyadari kekhawatiran Leah dan malah ngajak Leah buat main bareng. Sementara Leah dan Isakan sedang berbagi momen kehangatan, Lord Oberde malah semakin frustasi setelah dipaksa untuk menjadi mata-mata di Estia. Nggak hanya itu, situasi di ibu kota juga menjadi nggak menentu setelah kaum Sofaris yang tiba-tiba datang dari seluruh penjuru negeri. Saat Lord Oberde dan yang lainnya menghadiri pemakaman sang kaisar, mereka
mereka dikejutkan dengan kemunculan Blaine yang ternyata berambut pirang keemasan. Mereka jelas saja kaget setengah mati karena Blaine seharusnya berambut silver seperti Leah karena mereka adalah keturunan keluarga kerajaan. Tapi Blaine ternyata berambut pirang dan Serdina sengaja menggunakan sihirnya untuk mengubah warna rambut Blaine. Setelah kematian sang kaisar, Blaine langsung mengklaim tahta Estia dan memproklamirkan dirinya sendiri sebagai kaisar Estia yang baru. Di waktu yang bersamaan, Lord Oberde dan yang lainnya menyadari adanya aura kegelapan yang menyebar dengan cepat dan mulai mempengaruhi orang-orang agar tunduk pada Blaine dan Serdina. Setelah mengklaim tahta Estia sebagai miliknya, Blaine lantas menagih janji Serdina untuk membawa Leah kembali ke Estia karena Blaine berniat menjadikan Leah sebagai istrinya. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba dan Leah nampak sudah bersiap mengenakan gaun pengantin untuk melakukan ritual malam pertama upacara pernikahan. Sebelumnya Leah udah diwanti-wanti sama Miura untuk makan secara teratur karena mereka akan melakukan ritual pernikahan selama 7 hari 7 malam. Leah kemudian diberikan waktu beberapa menit untuk menyiapkan mentalnya, tapi Leah malah kepikiran sama Estia dan juga mendiang sang ayah yang meninggal secara misterius. Malam harinya Leah pun menaiki sebuah perahu menuju ke istana di mana Isakan telah menunggunya. Leah nampak kaget saat menemukan Isakan dalam kondisi terikat dengan mata tertutup. Tapi Isakan bilang kalau hal itu merupakan bagian dari ritual pernikahan. Leah lantas menghampiri Isakan untuk memberikan kecupan singkat, tapi hal itu malah bikin Isakan jadi bersemangat dan langsung mencium Leah. Karena Isakan dalam kondisi seperti itu, Leah pun menjadi khawatir dan menanyakan keadaannya. Tapi Isakan bilang kalau Leah seharusnya mulai mencemaskan dirinya sendiri karena sampai 7 hari ke depan, dia nggak akan sekalipun membiarkan Leah pergi dari sisinya. Mereka memulai ritual dengan Isakan yang berusaha menyenangkan Leah dengan sepenuh hati, sekalipun ia dalam kondisi terikat. Isakan yang emang udah jago, dan karena malam itu juga malam bulan purnama, bikin dia makin semangat sampai Leah nyaris kewalahan mengimbangi kekuatannya. Untungnya, Leah sudah mempersiapkan diri sejak lama, sehingga ia memiliki cukup stamina untuk melanjutkan ritual tersebut. Menjelang tengah malam, momen kehangatan itu terasa semakin intens, hingga Isakan gak mampu lagi menahan kekuatannya yang luar biasa dan berhasil melepaskan ikatannya. Segera setelah ia membebaskan diri, Isakan lantas menarik Leah ke dalam pelukannya, menciumnya dengan penuh kelembutan dan memperdalam momen kedekatan mereka. Leah nampak begitu terhanyut dalam momen kehangatan yang ia bagi, bersama satu-satunya pria yang ia cintai di dunia ini. Leah berusaha mengungkapkan perasaannya pada Isakan, walau Isakan sepertinya sudah mengetahui perasaan Leah padanya, dan bertekad untuk membalas perasaan itu dengan cinta dan kasih sayang yang jauh lebih besar hanya untuk Leah. Beberapa waktu kemudian, Leah terbangun dan menemukan mereka sudah pindah ke tempat tidur, di mana Isakan nampak berbaring di sebelahnya. Pada momen itu, Leah memberitahu Isakan tentang dirinya yang sedang belajar memanah, tapi Isakan bilang kalau Leah nggak perlu melaporkan apapun padanya, karena di Kurkan, Leah bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Gak hanya itu, Isakan juga bertekad untuk memaksimalkan upaya mereka dalam hal apapun, demi mendapatkan anak yang sangat didambakan oleh Leah. Melihat dari bagaimana upaya Isakan yang menjangkau lebih dalam dan terus mencurahkan perasaannya pada Leah, di malam-malam berikutnya, mereka sepertinya akan memiliki buah hati dalam waktu dekat. Leah begitu mengharapkan hadirnya buah hati di tengah keluarga kecil mereka, karena memiliki anak yang mirip dengan mereka merupakan salah satu impiannya. Selama ini, Leah selalu merasa tersisihkan di tengah keluarganya sendiri, dengan ayah kandung yang gak lagi berpihak padanya, seorang ibu tiri yang sangat jahat, dan seorang saudara tiri yang gak waras. Leah berharap dapat membangun keluarga kecil yang bahagia bersama Isakan dan anak-anak mereka, karena saat ini Isakan adalah dunianya dan segalanya baginya. Singkat cerita, 6 hari 6 malam telah berlalu, dan mereka pun bersiap melakukan upacara pernikahan yang megah yang akan diselenggarakan di hari ke-7. Miura nampak lega sekaligus bahagia melihat Leah yang baik-baik saja, dan segera membantu Leah mempersiapkan diri. Keesokan harinya, Leah nampak begitu cantik dan anggun mengenakan gaun pengantin yang telah dirancang khusus untuknya. Para tamu undangan nampak sangat terkesima dengan kecantikan Leah, begitu pula dengan Isakan dan Morga yang telah menunggunya di altar. Isakan yang biasanya selalu bersikap tenang, ternyata juga bisa merasa gugup dan sedikit cemas di hari pernikahannya. Isakan lantas mencium Leah dan memberikan sebuah busur emas sebagai hadiah pernikahan yang telah ia siapkan untuk Leah. Mereka kemudian memulai upacara pernikahan dengan ritual bangsa Kurkan, hingga akhirnya mereka resmi dinyatakan sebagai suami istri, sekaligus Raja dan Ratu Kurkan yang paling berkuasa saat ini. Leah dan Isakan nampak begitu bahagia, tapi di tengah kebahagiaan itu, aura kegelapan yang begitu jahat tiba-tiba muncul dan berusaha menarik Leah menjauh dari Isakan. Morga segera saja menyadari kalau aura kegelapan itu merupakan kiriman dari Serdina, sementara Isakan berusaha meraih Leah yang semakin ditarik oleh aura jahat tersebut. Morga lantas menyarankan
agar Isakan menggunakan darahnya, sementara ia dan para dukun lain berusaha melakukan perlawanan. Tapi kekuatan sihir Serdina ternyata jauh lebih hebat dari mereka, hingga Morga dan lainnya muntah darah. Di sisi lain, Leah pun berusaha melepaskan diri dari jeratan kekuatan jahat tersebut, tapi hatinya seketika menjadi bimbang saat melihat Morga dan lainnya yang terluka cukup parah. Leah tadinya udah merasa lega karena berhasil kabur ke Kurkan dan terlepas dari pengaruh sihir Serdina. Leah pun berpikir kalau ia sudah menemukan kebahagiaan bersama Isakan dan bersiap memulai hidup baru. Leah bahkan sampai lupa kalau rantai kegelapan yang mengikat dirinya belum terlepas sepenuhnya. Saat rantai itu kembali menjeratnya, Leah pun menjadi tersadar dan semua momen kebahagiaan bersama Isakan terasa bagaikan mimpi. Meski demikian, Leah merasa lega karena ia telah mengungkapkan perasaan cintanya pada Isakan. Dan Leah nggak ingin Isakan menjadi terluka karena dirinya. Leah pun dengan enggan melepaskan pegangannya kepada Isakan dan membiarkan dirinya dibawa kembali ke Estia untuk memenuhi takdir mengerikan yang telah disiapkan untuknya. Singkat cerita, Leah akhirnya tiba di Estia, di mana Blaine dan Serdina telah menunggunya. Namun, Leah yang sejak awal memang berencana mengakhiri hidupnya, telah menyiapkan sebilah senjata dan bersiap menjalankan rencananya tersebut. Melihat hal itu, Blaine langsung menghentikan Leah dan menahan tubuh Leah, sementara Serdina memaksa Leah meminum ramuan sihir yang telah ia siapkan. Saat Leah menelan ramuan tersebut, secara mengejutkan, semua ingatan tentang Isakan sirna begitu saja. Seketika itu pula Leah menunjukkan perubahan drastis, tatapannya nampak kosong, dan yang lebih buruk Leah malah menyatakan cintanya pada Blaine, dan menganggap Blaine sebagai suaminya. Waduh, parah banget sih ini. Kira-kira gimana nasib Leah selanjutnya ya? Sayangnya, belum ada update dari autornya tentang kelanjutan kisah Leah dan Isakan. Tapi jangan khawatir, kalian bisa nonton video-videoku yang lain, yang pastinya nggak kalah seru. Sembari nungguin update-annya, jangan lupa like and subscribe, dan terus dukung channel ini ya.